Ya itu kita dalam 24 jam. Kita jujur ingat Allah itu hanya berapa menit? 1 jam masuk enggak dari 24? Sholat aja, sholat itu kan 5 waktu. Eh? Kalau sholat 5 waktu dikali 5 menit, ini kalau 5 menit bener ini. Eh? Cuma 25 menit. Sholat sunnah berapa kali kita? Masuk nggak 1 jam dari 24 jam ya kata Allah. Maka kata Allah, ya, dikasih keistimewaan kepada Nabi Adam, katanya aghfiru lahum fala ubali. Saya ampuni mereka, saya nggak peduli. Maka kita jangan sombong-sombong jadi orang tuh. Lihat orang nggak sholat, lihat orang nggak benar, kata kita, raka nih. Mantep bener ya. Lah emang punya siapa itu? Lah iya neraka apa? Emang pengen tidur di surga, emang pengen sendirian? Nggak punya teman? Sabar dulu. Kayak kalau ada yang cakep surga. Kata Allah aghfiru lahum fala ubali. Kemarin saya ada, ini penting juga ini, artinya begini. Ada WhatsApp itu dibagiin, ada Syekh dari mana itu ngejelasin pakai bahasa Inggris. Dia bilang di Indonesia ini katanya luar biasa katanya. Yang pertama, sebelum adzan itu ada apa itu? Ada tarhil ya, ada tarhil, baca-bacaan. Katanya ini ada nggak di zaman Nabi? Katanya. Iya nggak ada katanya. Oke, kalau nggak ada, tapi bagus kata dia gitu. Masalahnya agama, memang benar ini. Ini saya setuju itu. Masalahnya agama itu bukan masalah bagus atau tidak. Agama itu memang ada sandarannya atau tidak. Itu betul itu. Ya. Jadi dalam beragama itu kita nggak bisa menurut kita baik terus agama nggak ngajarin, nggak boleh juga kalau menurut agama nggak ada. Cuman yang jelas agama itu memberikan ruang seluas-luasnya kepada kita untuk beramal melalui berbagai macam cara, berbagai macam fasilitas, berbagai macam kondisi silakan. Jadi Allah itu, Rasulullah itu membuka peluang seluas-luasnya. Ya, contoh misalnya begini, di zaman Rasulullah ada nggak sholat tarawih berjamaah? Tidak ada. Berani nggak kawan-kawan itu bilang sholat berjamaah saat tarawih itu bid'ah, dolal? Berani nggak? Silakan itu dijawab. Ya. Akhirnya mereka bilang maulid. Di mana maulid? Di zaman Nabi ada nggak? Zaman tabi'in ada nggak? Ini permasalahannya bukan masalah ada atau tidak. Dan bukan berarti juga dibilang di zaman Allah udah berfirman dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum, katanya sudah aku sempurnakan agama kalian, udah sempurna. Jadi jangan kita menambah-nambahkan seolah-olah kalau kita tambahin di zaman Rasul nggak ada, seolah-olah zaman Rasul kurang. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah keimanan. Setiap generasi itu semakin kesini semakin turun. Itu masalahnya. Bagaimana untuk memotivasi untuk meningkatkan keimanan, itu masalahnya. Itu yang harus dipahami. Mungkin tadi kalau misalnya di zaman Rasulullah para sahabat sholat sendiri-sendiri pada saat Ramadan, mereka tanpa dikomandoi di depan diajak bareng udah pasti ngelakuin di rumah didewekan ya. Lah kita mah kalau kagak digero-geroin, boro-boro nyamperin. Teriakin lagi, Malik selimut lagi ya. Diteriakin kayak dipanggilin masih belum bangun. Jadi artinya ada motivasi tersendiri ketika mereka sholat berjamaah itu di zaman Sayyidina Umar itu. Ayo bareng-bareng aja. Dan bukan berarti Sayyidina Umar itu melanggar, bukan berarti Sayyidina Umar itu bilang di zaman Rasul ini nggak ada, terus kita kumplitin yang di zaman Rasul. Bukan itu, bukan. Saya punya keyakinan penuh bahwa Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain itu nggak ada yang berani untuk melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah.
Jadi mereka itu melakukan sesuatu itu pasti atas bagaimana Rasul, seolah-olah Rasul itu dia selalu minta fatwa sama Rasul, bagaimana ini kira-kira boleh nggak? Ya. Bahkan sampai nanti ke maulid itu nggak ada. Sekarang kalau misalnya, ya itu ulama banyak lah yang menjelaskan gitu tentang bagaimana maulid itu dilakukan. Pada intinya kita ini sekarang di zaman ini dengan di zaman Rasul itu jelas-jelas sudah berbeda. Bagaimana sernya iman itu sama Rasul itu beda. Ya. Jangan jauh-jauh antara zaman Rasul dengan para sahabat yang belajarnya. Kita aja di sini nih, ketika kita belajar bareng di sini, dengan kita nonton YouTube itu bedakan aja. Coba. Ya. Itu punya ser sendiri. Ya. Punya konektivitas yang berbeda dengan kita ketika nonton YouTube. Meskipun YouTube bermanfaat, memang ada pengetahuan yang kita dapat, ya, yes. Tapi beda dengan ketika kita hadir di sini bersama sambil kita beda. Terlebih lagi Rasulullah ketika mengajarkan para sahabat, orang yang paling sempurna mengajarkan para sahabat, sukses semua, nggak ada yang gabung, kata bahasa kita nggak ada, sukses semua. Gitu. Jadi artinya apa yang kita lakukan itu bukan tidak berdasar, nggak mungkin. Pasti yang kita kerjakan itu ada dasarnya. Ya. Jadi sekali lagi untuk memotivasi kita melaksanakan keimanan ini lagi nanti pandangan-pandangan yang berbeda nih dengan saudara-saudara kita sendiri. Ya silakan Anda mau berpendapat, boleh, silakan, nggak ada masalah. Ya, tapi jangan sampai mendiskreditkan, jangan sampai memojokkan, jangan sampai tadi mengatakan ente neraka ente. Tapi sabar dulu. Jangan sama-sama orang Islam aja neraka, apalagi orang kafir. Orang kita nih bilang kita ngajarin orang kafir aja, jangan kita bilang ente neraka, entar dulu. Jangan-jangan Allah masih buka peluang bagi mereka untuk taubat, tahu-tahu mereka taubat dan diterima taubatnya, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, siapa yang tahu? Bahkan sebaliknya, kita sekarang yang berbangga-bangga selalu ke masjid, selalu berdoa, selalu zikir pakai pakaian muslim seolah-olah ustaz. Di akhir hayatnya tergoda dengan godaan iblis tadi yang gak pernah berhenti menggoda. Siapa yang tahu akhirnya mati su'ul khotimah? Nauzubillah. Siapa yang tahu? Akhirnya kita kepada siapapun harus berprasangka baik. Kenapa? Karena sejelek-jeleknya kan kemarin kita sampaikan, ya, makhluk Allah itu ya seharga Allahnya. Apa yang Allah ciptakan, satu makhluk itu seharga penciptanya. Kita nggak bisa menghina makhluk Allah itu. Kenapa? Karena akhirnya akan menghina penciptanya. Awas, jangan salah.